Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Samudra Cinta di episode malam ini 21 Oktober 2020 yang semakin hari semakin seru dan menarik untuk kita lihat. Namun sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya silahkan like, komen, dan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Setelah di episode sebelumnya, Samudra pun berhasil meringkus si penjahat Roni di dalam kamarnya. Samudra pun terlihat optimis karena dirinya akan segera menemukan keberadaan Cinta. Di saat yang bersamaan, Samudra dan Pak Gio pun menutup mulut Roni dan mengikatkan tali di tangan si Roni yang licik tersebut. Samudra dan Pak Gio pun terlihat mengancam kepada Roman lewat video call dari HP-nya si Roni untuk memberitahu keberadaan Cinta dan untuk menyerahkan Cinta ke tangan Samudra. Sambil Samudra pun mengancam jika Cinta tidak dikembalikan, maka Roni pun akan menjadi korbannya dan ditembak. Otomatis si Roman pun sangat geram dengan ulah Samudra dan Pak Gio tersebut. Tak lama kemudian Roni pun membawa Samudra dan Pak Gio ke tempat penyekapan Cinta. Namun setelah tiba di tempat penyekapan Cinta, terjadi kebakaran di rumah yang diduga tempat penyekapan Cinta oleh si Roman dan si Roni tersebut. Saja Samudra pun sangat panik dan syok karena Cinta takut tidak selamat dalam kebakaran tersebut. Terlihat Roni pun memohon kepada Samudra untuk dilepaskan untuk menolong kakaknya yang terjebak dalam kebakaran tersebut. Akhirnya Samudra dan Pak Gio pun melepaskan ikatan tali di tangan Roni dan Roni pun langsung masuk ke dalam ruangan yang terbakar tersut. Di saat yang bersamaan, Samudra pun langsung mengejar Roni. Samudra pun mengatakan kepada Roni untuk segera memberitahu di manakah ruangan penyekapan Cinta, karena Samudra pun tak ingin Cinta terjebak dalam kebakaran. Di saat yang bersamaan, Roman pun sudah tidak kuat lagi untuk bertahan hidup karena terjebak dalam kebakaran. Roni pun terlihat sangat bersedih melihat kakaknya yang sekarat. Namun Samudra pun tetap kekeh untuk memberitahu ruangan di mana Cinta disekap. Akhirnya Roni pun memberitahu. Setibanya di ruangan, Samudra pun dibikin kaget kenapa Cinta tidak ada di ruangan tersebut. Dan Samudra pun malah menemukan tali spray yang terbentang ke bawah. Samudra pun yakin kalau itu adalah Cinta yang menyelamatkan diri lewat tali spray dalam kebakaran ini. Tentunya Samudra pun langsung ke bawah untuk menemui Pak Gio. Raut wajah Samudra pun semakin galau karena Cinta tak kunjung ditemukan. Namun Samudra pun yakin kalau Cinta masih selamat, karena Samudra yakin Cinta telah menyelamatkan diri lewat spray tadi. Samudra pun semakin optimis lagi setelah Pak Gio mengecek beberapa jenazah korban kebakaran tersebut. Cinta pun tidak ditemukan. Otomatis Samudra pun lega karena Samudra semakin percaya Cinta tidak menjadi korban kebakaran di rumah ini. Nah, selanjutnya Pak Gio pun meminta Samudra untuk kembali dulu ke Jakarta karena obat Dede Mentari sudah habis. Pertamanya Samudra pun tidak mau untuk kembali ke Jakarta karena Cinta belum ditemukan. Namun Samudra sadar obat si Dede Mentari telah habis dan harus membelinya lagi di Jakarta. Langsung Pak Gio dan Samudra pun akhirnya akan pulang dulu ke Jakarta guys. Namun dalam perjalanan, Nopan dan Nora pun melancarkan aksi jahatnya, yaitu untuk melakukan misi balas dendam untuk mencelakai Cinta. Namun Nopan dan Nora pun berhasil menemukan Samudra dan Pak Gio. Si Nopan dan si Nora pun ingin mencelakai Samudra dan Pak Gio dengan melepaskan ular kobra. Tentunya terlihat si Nora pun senang banget karena Samudra pun akhirnya tersengat oleh ular ganas tersebut. Namun Pak Gio pun tak sadar jika Samudra tersengat oleh ular kobra itu karena dirinya lari dikejar ular dan ketakutan. Namun di saat yang bersamaan juga Pak Gio pun dikagetkan karena saat dirinya lari dikejar ular, dirinya menemukan kalajengking. Pak Gio pun langsung kaget dan terpental ke jurang. Terlihat Pak Gio pun pingsan. Nah, apakah Pak Gio akan selamat? Semoga saja selamat ya guys, dan tidak terjadi apa-apa. Di saat Pak Gio pingsan, Samudra pun bermimpi bertemu dengan perempuan.
yang dianggap Samudra itu adalah cinta, namun itu adalah wanita lain. Samudra juga bertemu dengan dua orang lelaki. Lelaki tersebut mengatakan kepada Samudra, "Ini tempat orang yang mati. Istri kamu tidak ada di sini." Tentunya Samudra pun yakin kalau cinta masih hidup setelah menemukan petunjuk dalam mimpi tersebut. Nah, setelah Samudra bangun dalam mimpi, Samudra pun terasa sakit dan kesakitan karena bekas bisa ular. Terlihat Samudra pun berusaha membuang bisa ular di tangannya. Di saat yang bersamaan, Dede Mentari pun untungnya tidak rewel guys, melihat papanya yang terkena bisa ular. Nah, tentu saja di episode malam ini guys akan semakin seru dan mengharukan meskipun Samudra dalam keadaan susah seperti ini dan banyak cobaan yang harus dilewati meskipun pahit karena cinta tak kunjung ditemukan. Maka dari itu di episode malam ini Samudra pun akan semakin kuat untuk bertahan hidup demi cinta dan Dede Mentari, dan untuk selalu bisa menemukan cinta. Karena di episode malam ini juga Samudra pun akan semakin yakin cinta akan segera ditemukan. Di saat yang bersamaan Samudra pun akan mencari keberadaan Pagio, karena Pagio menghilang akibat Pagio terjatuh ke jurang dan Pagio pun pingsan. Samudra pun sebelumnya tidak mengetahui kalau Pagio terjatuh ke jurang. Nah, ternyata setelah Samudra akhirnya menemukan Pagio, Samudra pun akan mengajak Pagio lagi untuk pulang ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, tentunya Samudra pun akan kembali lagi mencari keberadaan cinta. Nah, semoga saja ya guys, cinta akan segera ditemukan. Bukan tidak mungkin ada seseorang yang menyelamatkan cinta dalam tragedi kebakaran tersebut. Tentu saja orang itu belum diketahui identitasnya guys. Semoga saja jika ada seseorang yang menyelamatkan cinta, Samudra pun cepat menemukan orang yang telah menyelamatkan cinta tersebut. Semoga saja orang yang telah menyelamatkan cinta di episode malam ini tidak jahat dan tidak mempunyai niat buruk untuk menghabisi cinta, dan tidak ada udang di balik batu ya guys. Nah, di adegan selanjutnya kita akan disuguhkan dengan adegan yang sangat bikin kita jengkel banget, di mana si Nora dan Nopan pun akan melancarkan misi balas dendamnya lagi untuk menghabisi nyawa cinta, karena Nopan pun berhasil mencuci otak istrinya supaya istrinya tidak memikirkan lagi tentang kematian ayahnya. Nopan pun berusaha untuk membalaskan dendam kepada cinta. Tentunya si Nopan pun dan Nora pun akan berusaha keras untuk segera menemukan keberadaan cinta di episode malam ini. Apapun cara akan dilakukan demi Nopan dan Nora menemukan cinta. Otomatis niat licik pun akan semakin menjadi-jadi yang akan dilakukan Nora dan si Nopan. Nah, apakah rencana jahat Nora dan si Nopan di episode malam ini akan berhasil untuk menemukan cinta dan langsung mencelakai cinta? Kita doakan ya guys, semoga rencana si antagonis itu akan gagal total. Nah, di adegan selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan adegan konflik di kehidupan Ariel dan Intan, di mana di episode malam ini si Ariel pun akan dibikin resah lagi dan dengan ulah si Pina, karena si Pina pun menyuruh orang yang mempunyai mobil yang menyewakan kepada Ariel untuk menyuruh debt kolektor menagih utang atau menagih bayaran, karena mobil bos si Ariel tersebut rusak parah karena ulah si Pina menyuruh preman untuk merusak mobil bos si Ariel tersebut. Maka dari itu bos si Ariel pun meminta Ariel untuk membayar uang karena mobilnya rusak parah. Nah, tentunya di episode malam ini pun akan semakin tegang dan menegangkan lagi, di mana konflik kehidupan Ariel, Pina, dan Intan pun akan semakin seru banget. Nah, cukup sekian ulasan alur cerita kali ini. Mari kita doakan ya guys, semoga Samudra cepat menemukan cinta dan sosok yang telah menyelamatkan cinta. Nah, jadi untuk tahu kelengkapan alur ceritanya, jadi jangan lupa saksikan sinetron Samudra Cinta SCTV di episode malam ini 1 Oktober 2020 hanya di TV kesayangan kita SCTV 1 untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.